Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Video ini masih lanjutan yang kemarin, yaitu kisah dan cerita tentang Mang Kadil dan Mang Yadi. Biar orangnya yang nonton video di YouTube ini senyum-senyum. Waduh, kok nama saya dibawa-bawa? Karena beliau sudah subscribe di channel ini. Video yang lalu yaitu konsep dasar tentang mulih kajati mulang ke asal. Saya pun memberikan konsep dasar lagi ke Mang Yadi dan ke Mang Kadil yang disaksikan oleh Pak Iksan, yaitu muncang balik kapuhuna, munding balik ka kandangna, manuk balik ka sayangna. Saya ulas lagi video yang kemarin yang mulih kajati mulang ke asal, itu tentang gelas. Awalnya gelas itu bersih, dipakai ngopi, setelah beres harus bersih lagi. Asalnya gelas tadinya dari rak piring, setelah selesai ngopi harus balik lagi ke asal. Muncang balik kapuhuna digambarkan seperti ini. Di saat ngobdut menikmati kopi dan udut, pastikan ada cemilan, pastikan ada asbak. Lama yang namanya sekar udut dan serpihan cemilan pasti berantakan kan? Anggap aja itu sampah. Sampah harus kembali ke tempat sampahnya. Sekecil apapun kembalikan ke tempat sampah. Nah, itu maksudnya. Munding balik ke kandang. Munding itu kan kerbau. Di saat kerbau keluar, otomatis kan kandangnya dibersihin oleh sang pemilik. Nah, begitu kerbau pulang ke kandang, maka kandangnya pun kan sudah bersih. Sama dengan saudara-saudara saya yang dari Pamarayan. Suasana, situasi, dan kondisi saat belum pada datang awalnya rapi. Kursi di mana, meja di mana, lantai pun disapu, dipel, bersih lah. Begitu datang, begitu ngobrol, gak mungkin kan kursi gak ditarik, pastilah ditarik. Ya, pakai bahasa simpelnya, di saat ngobrol bareng-bareng, berantakan lah. Bisakah setelah selesai ngobrol dirapikan kembali seperti kandang kebo? Begitu mau pulang, kandangnya sudah bersih.
bisa lah, manusia kok punya akal. Nah, itu mending balik ke kandangnya. Setelah semua sudah beres, sudah rapi, sudah diletakkan ke tempat semulanya, barulah pakai yang terakhir, yaitu manuk balik ke sayang, burung pulang ke sarangnya, Pak Iksan pulang ke rumahnya, Bang Yadi ya pulang ke rumahnya, Bang Kadil juga pulang ke rumahnya, saya juga pulang ke rumahnya. Ah, kan enak. Tidak ada yang terbebani, tidak ada yang merasa terpaksa. Disinilah belajar tentang ketulusan. Saya kasih gambaran seperti ini ke Mang Kadil, ke Mang Yadi, dan ke Pak Iksan. Awalnya gelas itu bersih, terus dipakai untuk ngopi, terus gak mau dibersihin, dan saya yang nyucinya. Ibaratan begini, Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan, di saat sekarang hidup, bisa kan mandi sendiri, disabun sendiri, disampo sendiri. Iya, iya, iya. Berarti kalau nggak bisa mandi sendiri, namanya mayat. Nah, itu dia. Emang mau Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi dimandiin? Orang masih hidup kok dimandiin? Artinya kan dibersihin. Iya ya, ya. Kok pengertian Mulih Kajati seperti ini? Nah, katanya Pak Iksan itu, Mang Kadil itu, Mang Yadi itu asalnya dari tanah jasadnya. Sekarang masih hidup, bisa nggak pulang ke rumah? Bisa. Seumpama kalau nggak bisa, diantar sama orang-orang, diusung pakai jenazah, pakai keranda. Wah, itu namanya jenazah. Nah, samakan dengan gelas. Asal gelas dari rak piring, masa saya yang naruh ke rak piring? Berarti si mamang-mamang ini kan dianterin ke pemakaman umum sambil diarak di keranda. Astagfirullah, kok begini konsep dasar dari nyuci gelas kok dalam? Itulah uniknya kitab lontar, kitab Kanahayan, warisan leluhur, warisan Karhun Sayat. Menggambarkan suatu siloka dengan bahasa yang sulit dipahami karena pakai bahasanya bahasa Sunda Purwa, maka saya sadur pakai bahasa Indonesia supaya bisa dan gampang untuk dimengerti dan untuk dipahami. Sudah kan sekarang paham, Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan, kenapa saya suka marah-marah kalau habis ngopi langsung perut pada pulang? Marahnya saya kan diem,
Gak pernah teriak-teriak. Cuman ingat, Tuhan pasti menyaksikan. Mau nggak disebut oleh Tuhan bagaikan bangkai berjalan di atas muka bumiku. Orangnya hidup, tapi disebutnya bangkai oleh Tuhan. Udah kan paham? Yang merasa termasuk golongan ini, silakan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya. Semoga kita semua bisa mulihkan jati, pulang ke asal dengan membaca, dengan memahami silokanya jelas. Lucu, dari cerita gelas kok nyambungnya ke ketuhanan. Itulah uniknya channel ini, uniknya video di cerita kita channel. Sesuatu yang sering kita lihat, sesuatu yang sering kita saksikan, ternyata isinya dalam, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang alam. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Nanti bersambung kembali, masih bersambung dengan cerita dan kisahnya Mang Kadil dan Mang Yadi. Salam sehat sejahtera.